di tanah Jawa ahli panjongko ataupun pengiro-iro itu adalah Sinuwun Kediri Widarba dengan gelar Sri Aji Pamoso Prabu Jayabaya. Dengan karyanya Jongko Jayabaya itu juga meramalkan bahwa akan kemunculan sosok Sang Satrio Piningit, baik itu di ibu kota yang baru ya, maupun sampai di tanah Jawa. Dan kebanyakan orang yang berpendapat bahwa Satrio Piningit di kalangan tertentu banyak indigo yang telah mengetahui keberadaannya. Memang sesungguhnya sulit untuk membuktikan. Kalau tentang Jongko Jayabaya sendiri sudah dipaparkan dengan jelas tentang pindahnya ibu kota, tentang pergantian era, tentang pergolakan di negara kita khususnya. Itu memang sudah disampaikan lewat cerita Prabu Jayabaya pada saat itu berjumpa dengan Resi Subroto yang pada akhirnya menjadi besanan. Menjadi besanan. Nah, Resi Subroto menyuguhkan pada saat Sri Aji Pamoso berjumpa di padepokan Resi Subroto. Dia menyuguhkan kajar sawit, kunir serimpang, geti juadah, dan itu sudah tertulis dalam gending Jawa. Yang dimaksud itu tadi apa itu, Mas? Kayak apa? Kunir serimpang, kajar sawit, geti juadah itu sendiri adalah penggambaran masa depan tanah Jawa. Masa depan. Masa depan tanah Jawa yang pada kelak yang akan terjadi begitu. Dan itu sudah ditulis dan sudah dibuktikan lewat gending Jawa, salah satunya Ladrang Balabak. Dalam syairnya nguni wonten carita ngemu piwulang. Itu dan seterusnya itu menceritakan tentang kelak tanah Jawa seperti apa. Dan adapun sebagian di tanah Jawa untuk menjelang di tahun yang baru yang akan datang di 2023 itu, sebagian daerah yang dulunya bisa dikatakan itu menjadi pusat negara, ada yang membicarakan bahwa akan tenggelam. Karena kalau dijutulkan dengan pembuktian itu daratan dengan perairan sudah tinggi perairannya, berarti itu akan tenggelam. Itu hanya sekedar ramalan atau memang sudah terbukti menurut panjenengan? Belum terbukti, berarti baru ramalan. Ramalan itu sing piye toh? Ramalan itu adalah pengiro-iro, perkiraan. Berarti belum tentu kejadian. Belum tentu kejadian. Ya. Tapi kalau itu di logika, ya, itu sudah sangat ada nalarnya. Kalau tentang sebagian di tanah Jawa, kan tanah Jawa sendiri ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu sendiri ada sebagian yang dulunya bisa dikatakan itu pusat, itu menjadi ada perpindahan tentang pusat negara. Nah, sesudah tidak bisa menjadi pusat negara, bagian dari tanah Jawa itu pun tenggelam. Itu juga ada. Dan ada pun kepercayaan tentang
agama. Iya. Itu juga ada perbedaan di masa yang akan datang. Itu akan berbeda. Untuk perbedaannya mungkin sampean bisa istilahnya Ah, mengira-ira. ya. Kalau saya sendiri kalau bisa dikatakan pakar pun juga bukan. Namun Ya. saya cuma mencocokkan kahanan. Iya. Mencocokkan kahanan. Nyocoke kahanan kuwi kahanane urip sing saiki. Itu sendiri sudah bisa dibuktikan. Terkadang diri kita pun bisa ditanyakan, bisa ditanyain nanti di tahun yang akan datang akan terjadi apa, itu pun bisa. Nah, begitu. Kalau tentang pesan dari Sri Aji Pamoso untuk para cucu-cucunya, akan lebih baiknya untuk berhati-hati dalam hal akal budi. Karena orang yang akan didapatkan musibah itu juga berpengaruh tentang budi pekerti. Kalau budi pekertinya itu bisa dikatakan kurang ataupun buruk, rasa menghargai sudah tidak ada. Adapun di sana sini cuma menjelekkan di bagian orang lain, itu sendiri saya kira akan diselaraskan. Semua akan diselaraskan oleh alam. Tapi apa memang yang berkurang berselaras itu yang dikurangi, atau terkadang begini, ada orang yang baik tapi pulangnya juga lebih dahulu, dalam arti pulang kembali ke pangeran gitu loh maksudnya. Itu pun juga ada perkataan orang dulu gini, sebaik-baiknya bunga itu alangkah lebih indahnya, itu lebih cepat untuk dipetik dari yang menginginkan. Namun itu tidak semua ya. Karena penggambaran manusia yang hidup itu mempunyai 1000 jalan cerita, mempunyai beraneka ragam dalam suratan takdir, dan itu tidak bisa dipungkiri. Baik itu akan umurnya yang begini, itu semua orang tidak bisa menentukan. Betul. Memang yang menentukan adalah alam sendiri. Tentang bencana yang akan datang, orang itu sudah tidak perlu orang sakti, enggak, karena BMKG juga sudah lebih mendahului, dan itu juga sudah membuktikan. Loh, kalau menyalahkan tentang ramalan, ramalan itu kan perkiraan, berarti BMKG dapat disalahkan loh. Itu nggak bisa. Perkiraan juga kan. Itu kan cuma perkiraan. Itu begitu. Kalau tentang adanya bencana alam di mana-mana ataupun di suatu tempat, malah justru kalau bagi saya kurang cocok. Adapun salah satu tokoh yang bisa dikatakan itu tokoh ternama, itu akan menyatakan bahwa di tahun sekian akan ada bencana besar. Itu padahal hanya perkiraan namun dengan kekuatan gelombang, menyamakan gelombang antara individu satu dan dengan individu yang lain, dan seakan individu yang lain itu mempercayainya, terciptalah yang tidak mungkin terjadi akan terjadi. Karena meyakini meyakini kekuatan keyakinan bukan hanya dari satu orang, dan itu terkumpulnya dari beberapa orang, bahkan ratusan orang mempercayai. Sudah. Itu banyak orang mudah untuk terbuktinya kan. Tentang keselarasan alam juga begitu. Keselarasan alam sebenarnya bencana itu sendiri adalah salam dari keselarasan dunia. Karena tanpa bencana mungkin dunia tidak bisa seimbang.
Adapun orang yang mengatakan bahwa adapun bencana itu untuk mengurangi beban dunia. Iya. Ana sing wong ngarani ngene. Dunia ini wis kakean wong. Itu juga ada. Padahal dengan adanya bencana itu juga akan menyaring lagi akal budi pekerti. Iya. Dan itu setidaknya dan itu sudah bisa dibuktikan tentang budi pekerti itu yang mempengaruhi kehidupan seseorang ataupun kehidupan sekelompok manusia. Itu juga akan diselaraskan oleh alam.